Assalamualaikum Bu Anda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Ya seperti inilah Bu Nur. Patuknya masih belum sembuh, makanya suaranya masih seperti ini. Semoga nggak ada masalah nantinya ya. Nggih Bu. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Nggih Bu. Gini, terkait untuk tugas CGP Bu Angkatan 7 terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual, di mana tugasnya di sini kami diberi tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah, yang salah satunya kepala sekolah di tempat sekolah itu sendiri dan satunya kepala sekolah yang lain. Nah, begini Bu, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya dalam kesempatan ini untuk bisa wawancara mengenai tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum wawancara ini saya mulai Bu, ada beberapa pertanyaan nanti yang harus Ibu jawab sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah ini Bu. Apakah Ibu sudah siap Bu? Insya Allah ya. Apa? Bisa dimulai Bu nggih? Silakan. Selama ini bagaimana Bu Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Apabila terjadi suatu kasus yang terjadi pada murid ini, biasanya yang merupakan dilema etika itu biasanya yang pertama itu yang menangani adalah wali kelas, guru BK, dan kesiswaan. Beliau berkoordinasi, berkolaborasi sehingga menghasilkan sebuah solusi. Tetapi bila belum ada solusi, biasanya Bu Nur tahu sendiri kan, Bu Anda turun langsung dengan cara menghadirkan orang tua dan juga siswanya, wali kelas dan guru BK. Kemudian kita berkolaborasi, berdiskusi hingga mencarikan solusi yang terbaik. Nah, berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada guru dan tenaga kependidikan, biasanya Bu Anda itu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan mencari informasi atas permasalahan tersebut. Bu Anda selalu berkoordinasi pada semua wakasek dan meminta masukan sebelum memutuskan sesuatu masalah. Apabila masih belum menemukan solusi yang terbaik, biasanya Bu Anda akan berkonsultasi dengan pengawas. Baik Ibu, jadi solusi Ibu untuk menangani kasus atau permasalahan dilema etika atau bujukan moral di sini, Ibu bekerja sama dengan orang tua, siswa, kemudian wali kelas, bahkan guru BK, serta melibatkan komite Bu nggih. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai kepala sekolah, Bu Anda akan mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Risiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang disetujui atau disukai dan yang tidak disukai. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mengambil sebuah keputusan. Maka kita akan mengadakan rapat untuk mencapai mufakat. Apabila keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari 80% yang hadir, maka hasil kesepakatan yang bersama tadilah yang akan kita gunakan sebagai keputusan bersama. Seperti itu Bu Nur juga merasakan kan, selalu seperti itu kita terapkan. Selalu diterapkan atau dibawakan pada rapat-rapat. Dengan sistem seperti itu kan Bu Nur juga bisa merasakan kebersamaan, ketenangan, dan merasa teman-teman kita itu diperlakukan dengan baik. Pendapatnya juga bisa diterima. Ada lagi masih? Ini Bu, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau strateginya adalah seperti yang disampaikan di atas tadi. Juga kita komunikasi dengan yang lain, mengambil risiko terkecil, intinya itu, mengambil risiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai aturan itu saja, supaya tidak menimbulkan masalah yang baru. Baik Bu, untuk berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Ibu?
selama ini Bu Anda tetap berpegang teguh pada prosedur dan aturan dalam mengambil keputusan. Langkahnya juga seperti itu, seperti yang sudah disebutkan, jika ingin lebih efektif lagi dengan berkolaborasi, meminta pendapat dari berbagai pihak, yaitu ibu bapak guru. Tetapi perlu diingat, sebetulnya apabila terjadi banyak pendapat justru akan memakan waktu yang banyak dan membutuhkan pemikiran yang lebih luas lagi. Sedangkan kadang-kadang masalah itu juga harus segera terselesaikan. Maka biasanya sudah cukup diwakili oleh wakil kepala sekolah, pengawas, dan komite sebagai perwakilan dari orang tua. Dan alhamdulillah itu efektif ya Bu Nur sementara ini. Jadi wakil kepala sekolah sama pengawas bahkan komite juga terlibat juga Bu. Iya, selalu insya Allah kita libatkan karena penting sekali itu. Bu. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika Ibu? Kalau tantangannya banyak Bu Nur, tapi sebetulnya yang paling menantang dalam pengambilan keputusan untuk tenaga pendidik dan kependidikan itu tantangan yang bersifat pribadi, personal. Apabila saya sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda dengan harapan atau tujuan sekolah, itu yang paling menantang Bu Nur. Baik Ibu, mungkin Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyesuaikan Bu? Baik itu prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada kalau jadwal Bu Nur. Kenapa? Bagi Bu Anda, kalau ada kasus segera diselesaikan. Karena apa? Kalau tertunda, kadang-kadang satu lupa, kemudian akan tertumpuk yang lainnya. Yang penting kasus tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, ambil risiko terkecil dengan tetap mengambil keputusan yang berpihak pada kebutuhan murid. Itu yang paling utama. Yang paling utama itu. Selama ini apa ada faktor-faktor yang untuk mempermudah Ibu dalam membantu dalam pengambilan suatu keputusan Ibu? Banyak, yaitu bantuan dari berbagai pihak, termasuk Bu Nur. Ya, Bu Nur kan juga pernah diajak ngomong-ngomong sama Bu Anda. Nah itu, jadi kita menjalankan mengambil dari berbagai pihak untuk membersamai Bu Anda selama ini dalam menjalankan program-program sekolah. Bu Anda juga selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik dan berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan tetap sekali lagi Bu Nur mengutamakan kebutuhan murid. Itu yang penting. Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa saja? Bu Anda itu selalu belajar dari berbagai pengalaman, sehingga dari itu kita berharap jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktek di lapangan. Dan yang paling penting dalam mengambil keputusan harus selalu tetap sekali lagi mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Itu mungkin yang bisa Bu Anda bantu. Semoga apa yang disampaikan Bu Anda nanti bisa bermanfaat untuk kelangsungan Bu Nur ke depannya. Dan Bu Nur juga bisa, semoga apa yang diberikan Bu Anda selama ini, Bu Nur bisa merasakan bagaimana sekolah kita yang saat ini terjadi. Kan suasananya tenang, kan begitu ya Bu Nur ya? Itu kan berkat dari seperti ini. Jadi kita selalu melibatkan koordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan teman-teman Bapak Ibu guru. Dan yang satu kuncinya yaitu semuanya adalah tujuannya hanya untuk kebutuhan murid. Itu saja. Bagaimana? Cukup Bu penjelasan dari Ibu. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya dan Ibu sudah meluangkan waktunya.
sudah meluangkan waktunya. Mungkin ini apa yang disampaikan Ibu terhadap kami selaku calon guru penggerak, nanti saya bisa diterapkan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Amin. Terima kasih. Amin Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah ya? Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu sehat, bisa dampingi anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Perkenalkan kami dari SMP Negeri 1 Dringu Pak. Saya Ibu Nurmania selaku CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo. Ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah terkait dengan tugas modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya menginginkan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan materi tersebut, Pak. Apakah Bapak siap untuk diwawancari hari ini, Bapak? Siap, Ibu, bersedia. Nanti kami jawab sesuai dengan rundown pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh Ibu. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan waktu Bapak telah meluangkan waktu dalam rangka wawancara hari ini Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Terima kasih Ibu pertanyaan yang diajukan kepada kami. Tentu saja kami selaku kepala sekolah dan pimpinan harus bisa dan mampu apabila terjadi sesuatu kasus pada kubu peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru BK dan kesiswaan. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung dan harus bersama-sama memperoleh dukungan dan masukan sehingga apa yang menjadi permasalahan ini betul-betul dapat mengembangkan etika pada peserta didik. Begini Pak, berarti di sini dengan adanya dilema etika perlu adanya penanganan melalui guru BK dan kesiswaan Pak. Berarti ada kerjasama antara guru BK dengan kesiswaan Pak. Ya Ibu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Ibu. Tentu kami di dalam mengambil berbagai pendapat dan informasi dan masukan dari banyak pihak, sehingga resiko daripada sesuatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak disetujui atau yang setuju atau yang tidak disukai. Walaupun bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko keputusan yang paling kecil dari sesuatu hal problema yang ada. Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang akan kami terapkan, strateginya adalah seperti yang disampaikan tadi, kita komunikasi bersama
dengan yang lain dan mengambil resiko terkecil dari prosedur yang diambil dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Berarti di sini strategi yang Bapak ambil menggunakan komunikasi dengan pihak lain, Pak, ya, untuk mengambil resiko yang terkecil. Ya, Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Ibu, tentu kami mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu. Langkahnya juga seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan, ingin lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru masalah terlalu banyak kepada dan memakan waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan orang tua. Di sanalah akan tepat karena komite sebagai mitra kerja daripada sekolah, dan komite tentu lebih memahami kondisi daripada kondisi yang ada di masing-masing kekeluargaan dan keluarga. Itu saja, Ibu. Baik, Bapak. Untuk jadi di sini tadi diwakili oleh wakil kepala sekolah, kemudian komite sebagai perwakilan dari orang tua atau wali murid, Pak. Ya, Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang bersifat personal. Apabila saya sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda-beda dengan harapan atau keinginan saya, maka saya mengambil suatu keputusan yang sangat efisien dan efektif sehingga dapat dirasakan bersama, Ibu. Apakah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Bapak? Ya, Ibu, tentu kami tidak membuat jadwal tertentu atau secara khusus. Yang penting bagi kami bisa diselesaikan dengan baik. Seperti yang terjadi saya sampaikan dalam mengambil resiko yang paling kecil, Ibu. Begitu, Bapak. Baik, Bapak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu kami. Kalau saya mengambil panutan pada Rasulullah SAW, bagaimana beliau selalu dihadapkan banyak masalah, dan saya terinspirasi dengan hidup beliau yang banyak hikmah di setiap kehidupannya. Tentu saja apabila kita mengambil keputusan yang tepat, maka keputusan itu mampu menyinari dan memberikan cahaya di dalam suatu bentuk kedamaian, Ibu. Baik, Bapak. Kemudian ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, Ibu, tentu saja saya belajar dari berbagai pengalaman, sehingga jangan sampai sesuatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata sesuatu kejadian. Kalau teori
akan berbeda dengan praktek di lapangan. Nah, teori ini adalah ilmu. Apabila kita melaksanakan amal disertai dengan ilmu, tentu saja itu memberikan keputusan yang sangat jernih, Ibu. Jadi didasari teori dan ilmu, kemudian praktek itu adalah menuntun daripada ilmu yang ada. Begitu, Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini akan menjadikan acuan saya dalam pengambilan keputusan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak apabila ada kesalahan tutur kata. Saya akhiri dan saya mengucapkan terima kasih Bapak telah meluangkan waktu kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami di dalam Ibu bertanya. Mudah-mudahan apa yang kami jawab menjadi rujukan Ibu untuk memperoleh pengalaman di dalam kebijakan-kebijakan keputusan nantinya. Terima kasih Ibu. Pak. Terima kasih Pak.